Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajeng Nur Syifa dengan NPM 221506131. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah sistem basis data di mana saya menjelaskan tentang modul 7, yaitu ada modul 7.1 dan 7.2. Di sini saya akan langsung menjelaskan materi tentang modul 7.1. Modul 7.1 ini yaitu mempelajari tentang exclusive or relationship. Di sini ada contohnya, yaitu sebagai contohnya acara pelatihan yang diselenggarakan oleh in-house training atau perusahaan pelatih eksternal. Nah, di sini ada acara latihannya, ada ID-nya, ada ID dan ada tanggal dan nama. Nah, di sini terdapat relationship atau penghubung. Nah, di sini terdapat ada dua host ya. Di sini ada dua host dan ini ada pelatih internal dan perusahaan terlatihnya. Di pelatih internal itu terdapat ID, first name dan last name. Training company itu ada ID, name, address, specifically dan contact name. Selanjutnya itu di sini setiap acara pelatih itu diselenggarakan oleh satu dan hanya satu in-house training atau satu dan hanya satu perusahaan terlatih. Nah, jadi di sini bagian dari ini itu tuh cuman hanya satu terdapat pelatihannya. Nah, selanjutnya itu exclusive or relation. Another example billboard adalah ruangan yang dapat menampilkan film, produk, atau mengumumkan publik. Mungkin berisi iklan hanya tentang salah atau daripada ini salah satu waktu. Nah, jadi ada billboard itu tuh berisikan number, size, dan location-nya. Dan di sini nih terdapat relation di billboard ini. Di billboard ini itu tuh terdapat uh, apa sih ini? Ini kan ini ya film produk atau pengumuman gitu ini. Nah, itu tuh ditampilinnya di mana? Itu tuh mempunyai relasi atau penghubungnya itu tuh supaya bisa nampilin itunya itu di mana? Yaitu uh, ada di movie, produk advertisement dan ini public announcement. Jadi kayak penghubungnya untuk menampilkannya itu di situ. Jadi menggunakan exclusive or relationship. Selanjutnya itu terdapat di sini setiap fitur memiliki karakteristik atributnya sendiri. Busur memberikan pembaca diagram bahwa hanya satu dari fitur yang memiliki hubungan dengan setiap contoh billboard. Nah, jadi ini itu ke sini movie title opening date. Nah, ini name atau kayak mempunyai fungsi masing-masing di setiap relation-nya gitu. Nah, kalau misalkan movie atau di film ini ada uh, title atau judul dan opening date itu openingnya itu gimana, dan di iklan itu tuh ada namanya dan di sini ada pengumuman publik itu ada pesannya. Terus di sini ada membership itu contohnya busur mempresentasikan hubungan yang saling eksklusif dalam ERD. Nah, di sini ini kan ada membership, ada ID, start date, expiration date, dan termination. Terus itu di sini ada perusahaan, keanggotaan kan. Di sini ada keanggotaan, di sini di membership atau keanggotaan ini nih itu tuh mempunyai relasi dengan perusahaan dan pelanggan pastinya kan. Jadi perusahaan dan pelanggan ini itu tuh
disatuin jadi membership. Diorang jadi membership. Selanjutnya yaitu tentang mempresentasikan hubungan, yaitu busur ini mewakili hubungan eksklusif setiap keanggotaan di setiap satu perusahaan atau harus dipegang satu pelanggan tetapi tidak keduanya. Nah, jadi di sini nih memegang satu pelanggan di setiap company, dan itu tuh pasti memegang satu pelanggan. Selanjutnya ini adalah busur dipresentasikan pada Eril sebagai garis padat dengan ujung yang melengkung. Sebuah lingkaran digambarkan pada busur, setiap hubungan yang merupakan bagian dari busur. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini ada contohnya busur. Ini eksklusif atau hubungannya. Ini hubungannya atau relationship-nya. Nah, arch atau busur. Busur selalu memiliki satu entitas. Busur dapat mencakup lebih dari dua hubungan. Tidak semua hubungan dari setiap entitas perlu disertakan dalam sebuah busur. Sebuah entitas mungkin memiliki beberapa busur, dan terakhir ini busur harus selalu terdiri dari hubungan pilihan yang sama. Nah, ini dia. Langsung saja ke contoh 1, yaitu bus arts, supertypes, and subtype. Yaitu example yang kedua itu rekening. Salah, ini contoh kedua ya. Ini kita langsung contoh ke satu aja. Contoh ke satunya mana? Nah, ini dia. Checking account. Nah, di sini ada account-nya. Di dalam account di sini ini terdapat ID-nya, date open, balance, date close. Nah, di sini terdapat busur dan relation ya, dua relation, yaitu ada checking account. Nah, jadi akunnya itu tuh dicek dulu, terdapat ID dan overdraft limit dan saving account. Nah, habis sudah dicek itu tuh baru habis itu di save. Nah, hasil dari save ini ada entitas ID dan interest rate. Nah, langsung saja. Art, supertype, and subtypes. Nah, di sini nih dissolve di modeling and supertype and subtype. Nah, di sini terdapat rekening kan, langsung udah dijadiin satu. Ini ada rekening accountnya ini terdapat ID, date open, balance, date close. Nah, di sini terdapat pemeriksaan kan, langsung terdapat pemeriksaan, lanjut di saving atau penyimpanan dan others lainnya. Jadiin satu itu ya guys. Busur langsung example yang kedua ini, yaitu terdapat acara pada diadakan rumah pribadi atau ruangan umum. Jika entitas yang terkait melalui busur serupa, mungkin ada kasus untuk membuat super atau supertypes tanpa busur. Nah, di sini ada acara ya atau eventnya, itu tuh di sini terdapat ID, cost name, date, dan description. Nah, di situ terdapat dua relasi, yaitu ada rumah pribadi dan ini ruang publik. Nah, jadi di event ini bisa relasinya itu tuh bisa di rumah pribadi atau di publik ya. Nah, kalau misalkan untuk rumah pribadinya itu harus ada ID, address, dan comment.
Ya nih kalau misalkan yang selanjutnya ini training compare ya. Ada ID, name, address, specification, dan contact name. Apa sih itu yang kita pelajari? Yang dipelajari di kali ini tuh kata kuncinya itu ada arts contain exclusive relation dan mutually exclusive relationship. Terima kasih itu untuk materinya yaitu 7.1. Selanjutnya ada 7.2 yaitu kita belajar tentang relationship in organization chart, yaitu di mana di sini terdapat presiden sebagai yang pertama, yaitu ada presiden, direktur, manager, dan entity level employer. Apa sih itu? Jadi di relation in organization card itu tuh terdapat card untuk merepresentasikan data modal. We card an alternative for each level which relationship to the next level. Jadi untuk menghubungkan antara tiap levelnya, yaitu terdapat uh, presiden, director, manager, and enter level employer. Nah, di sini notes the bar relationship, yaitu untuk relationship example-nya itu ada, jadi dari bleeding floor itu tuh terdapat ini relationship-nya, selanjutnya juga sampai ke room. Ada hierarchy versus recursive relationship, di mana penggabungan antara ini itu tuh disama denganin employer. Jadi penggabungan antara relation ini. Jadi di presiden ada batch number, name, salary, campaign. Di sini ada director, ada sama juga. Terus ada manager, ada batch number, page number, name, salary, budget, dan di sini ada kayak employee gabungan dari mereka, dan employee di sini ada ininya juga untuk penghubung mengetahui tanda. Hierarchy version relation recursive relationship, di mana a relation cannot be both hierarchical and reversible at the same time. Nah, di sini kita bisa mengetahui di sini terdapat versi-versi hierarki versusnya, dan di sini untuk relasi untuk yang data model truly reference the business roles. Jadi yang untuk terbaik untuk bisnis itu bentuk versus relationship-nya itu yang kayak gini. Selanjutnya itu ada hierarchy versus recursive relationship, di mana recursive itu adalah employee yang tandanya seperti ini, itu disebut recursive. Drawing conversion ini di mana RD conversion to show recursive relationship in draw as a loop, also known as a pick R. Ini dia pick R. Contohnya, ini adalah loop or pick R. Automobile manufacturing business scenario, yaitu di mana for a automobile manufacturing organization, consider all elementary part subassemblies. Nah, ini contohnya, yaitu contoh adalah contoh komponen. Nah, ini dia contoh komponennya seperti ini. Nah,
Di sini ada komponen materials data management. Nah, selanjutnya itu ada terminologi khususnya, itu di sini ada kata kunci, yaitu ada hierarchical relationship dan recursive relationship. Nah, begitu saja untuk penjelasan untuk modul 7.2. Sebelumnya, kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.